Pengertian lembaga keuangan syariah di sini terdiri dari 3. Yang pertama, menurut SK Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 792 tahun 1990 mengatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat guna untuk investasi suatu perusahaan. Selanjutnya, menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan terutama alam berbentuk aset. Kemudian menurut Kasmir, definisi lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Dari simpulan ketiga pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai intermediasi keuangan. Intermediasi di sini meliputi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian mengelompokkan dana tersebut, baik itu berupa deposit maupun berupa aset. Kemudian kita masuk kepada perkembangan perbankan di dunia. Bank merupakan lembaga keuangan yang awalnya merupakan tempat penyimpanan harta benda oleh para saudagar dahulu yang hidupnya berpindah-pindah. Agar tidak terjadinya kejadian kehilangan, perampokan, mereka membuat suatu kelompok atau suatu badan yang mengurusi tentang keuangan mereka. Mayoritas di Indonesia ini adalah agama Islam. Dalam agama Islam, riba itu adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, Bank Mandiri Syariah dan para banker Bank Syariah Mandiri di sini, mereka bertaruh harapan apakah ini akan berjalan baik bank baru di sini. Dan ternyata dilihat beberapa tahun setelah itu, bank tersebut malahan menjadi tambah maju. Berarti bank syariah itu di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang. Dan bank syariah tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam Undang-Undang tentang Perbankan. Oleh karena itu, mereka orang Indonesia ini mendirikan bank syariah yang mana tidak mengandung unsur riba sedikit pun. Hanya bank syariah ini mengandung unsur bagi hasil. Kemudian pelopor bank syariah pada saat itu adalah Bank Muamalat pertama kali yang berdiri pada tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICIM, dan pengusaha-pengusaha muslim pada saat itu. 1983, pemerintahan Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil untuk bank konvensional dalam hal berkredit. Kemudian itu merupakan konsep dari bank syariah. Nah, beberapa tahun setelah itu, tahun 1998, Indonesia mengalami krisis moneter, yang mana Presiden Soeharto pada saat itu lengser. Bank pertama kali syariah adalah Bank Muamalat. Bank Muamalat di sini tetap berjalan seperti biasa perekonomian di sana. Jadi perekonomian mereka heran, kenapa Bank Muamalat ini tetap berjalan seperti biasa. Kemudian mereka mencari tahu apa penyebabnya. Dan setelah mereka tahu, penyebabnya adalah bank syariah tidak memakai sistem riba dan memakai sistem bagi hasil untuk para nasabah mereka. Kemudian bank-bank konvensional tersebut menciptakan juga bank syariah kedua di Indonesia, yakni Bank Mandiri Syariah. Dan para banker bank syariah
Selanjutnya yaitu kegiatan usaha bank syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tepatnya pada pasal 19, menjelaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah ini meliputi 3 pokok kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat, yang kedua, penyaluran dana masyarakat, dan yang ketiga yaitu jasa layanan. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke penghimpunan dana masyarakat. Dalam penghimpunan dana masyarakat, Bank Syariah melakukan beberapa program, diantaranya yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan maupun bentuk lainnya. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Kegiatan usaha Bank Syariah dalam penyaluran dana ini memiliki 3 aspek penting, yaitu jual beli, sewa, dan investasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam jual beli. Jual beli dilakukan oleh Bank Syariah ini tentunya berbeda pada umumnya, yang mana jual beli di dalam Bank Syariah ini terdapat 3 skema, yaitu skema salam, skema murahabah, dan skema itsna. Selanjutnya itu sewa. Sewa merupakan salah satu jenis kegiatan di dalam Bank Syariah. Di dalam sewa ini pun juga terdapat 2 skema, yaitu skema ijarah dan skema mutahiyah bit tamid. Yang ketiga yaitu investasi. Investasi dalam Bank Syariah ini dengan 2 skema, yaitu skema mudarabah dan skema musyarakah. Oke, selanjutnya yaitu pelayanan. Kegiatan usaha Bank Syariah pun memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun para nasabahnya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pengambilan keputusan atau pemindahan tangan atas suatu hutang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah berupa akad hawalah. Yang kedua yaitu memperlakukan dan usaha pengadaan kartu debit ataupun kartu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, melakukan pembelian, penjualan, serta memberikan jaminan kepada pihak yang nyata atas risiko yang timbul atas surat berharga yang diterbitkan pada transaksi yang nyata dan tentunya dilandaskan pada beberapa prinsip syariah. Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Istilah kebijaksanaan sering dianggap sama dengan politik oleh kebanyakan orang. Padahal istilah kebijaksanaan ini lebih luas karena dapat dan memang seharusnya bisa dipergunakan di luar konteks politik. Kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah atau perilaku negara pada umumnya. Untuk menentukan kebijakan menyangkut pengaturan dan pendistribusian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang dimiliki dalam negara diperlukan adanya kekuasaan atau kewenangan yang akan dipakai untuk menentukan kebijakan tersebut. Selanjutnya, dalam implementasi pengembangan bank syariah, Bank Indonesia, pemerintah telah menentukan sasaran pengembangan perbankan syariah melalui 4 tahap pencapaian pengembangan syariah secara nasional. Adapun tahapannya, yang tahap pertama itu dari tahun 2002 sampai tahun 2004, yaitu tahap peletakan landasan pengembangan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah. Fokus aktivitas dalam tahapan ini adalah menyusun ketentuan kelembagaan bank syariah dan menyiapkan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk pertumbuhan bank syariah. Tahap yang kedua itu dari tahun 2005 sampai tahun 2009, di mana tahapannya ini penguatan industri, peningkatan daya saing, efisiensi operasi, spesifikasi produk, serta kompetensi dan profesionalisme SDI perbankan syariah. Tahapan ketiga itu dari tahun 2010 sampai tahun 2012, di mana tahap ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan operasional perbankan syariah sesuai dengan standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional. Yang terakhir, tahapan keempat, yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2015, di mana di tahapan ini industri perbankan telah mencapai satu pangsa yang signifikan untuk memberikan kontribusi dalam sistem perekonomian nasional.
Selanjutnya, adapun sasaran strategi dalam kebijakan perkembangan perbankan syariah diterapkan dengan berpedoman pada strategi pengembangan bank syariah adalah untuk mencapai sebagai berikut. Yang pertama itu kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, yang kedua implementasi atau prudensial, yang ketiga efisiensi operasional dan daya saing, yang keempat itu stabilitas sistematik dan terciptanya masalah perekonomian untuk meningkatkan kontribusi industri perbankan syariah. Dan yang kelima itu pengembangan SDI atau sumber daya insaninya, di mana pengembangan SDI ini di bidang perbankan syariah terus dilakukan baik di sisi pengelola bank syariah maupun pengawas bank syariah. Dan yang terakhir itu ada yang keenam, inisiatif strategi untuk mengoptimalisasi fungsi sosial bank syariah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.